Syekh Subakir, ahli ruqyah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa seringkali diidentikan dengan Wali Songo atau 9 wali. Namun, beberapa orang yang masih asing dengan sosok ulama asal Persia bersama Syekh Subakir, padahal beliau merupakan bagian dari Wali Songo periode pertama. Beliau adalah Syekh Tambuh Ali bin Syekh Subakir, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Subakir bin Abdullah. Melansir dari buku Melacak Jejak Syekh Subakir karya M. Ramadan, Syekh Subakir diperintahkan oleh Sultan Muhammad I dari Turki untuk mendakwahkan Islam di Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Beliau diutus bersama dengan ulama sufi lainnya yang dikenal dengan Wali Songo periode pertama. Mereka diantaranya: 1. Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. 2. Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. 4. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maroko. 5. Maulana Malik Israel dari Turki, ahli mengatur negara. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia atau Iran, ahli pengobatan. 7. Maulana Hasanuddin dari Palestina. 8. Maulana Aliuddin dari Palestina. 9. Syekh Subakir dari Iran, ahli menumbali daerah yang angker dan dihuni jin jahat. Syekh Subakir merupakan sosok yang alim serta berpengaruh luas. Melansir dari situs History of Java, beliau pandai dalam ilmu lingkungan atau ekologi. Salah satu ajarannya adalah larangan untuk membuat sumur di kawasan Bukit Gunung Tidar Magelang. Alasannya adalah konon di kawasan tersebut terdapat sumber mata air besar yang apabila salah dalam membuat sumur dapat menyebabkan banjir besar. Keahlian Syekh Subakir yang paling ternama adalah kemampuannya meruqyah. Menurut Syekh Albani, ruqyah sendiri adalah bacaan yang meminta kesembuhan yang berasal dari Al-Quran dan hadis sahih. Syekh Subakir meruqyah tanah Jawa dari gangguan jin. Melansir dari jurnal Islamisasi Tanah Jawa abad ke-13 Masehi, dalam kitab Musharrah karya Syekh Subakir, para ulama kerap mengalami kendala ketika penyebaran agama Islam. Selain karena masalah perbedaan kepercayaan dengan masyarakat pribumi, hal lain yang menjadi tantangan adalah pengaruh magis yang masih kuat di tanah Jawa. Dalam Pupuh 2 Sinom nomor 1 tertulis bahwa kala itu Jawa dihuni banyak jin, karena kawasannya masih ditutupi hutan belantara. Konon katanya, para utusan Sultan Muhammad gagal untuk menyebarkan Islam karena keangkeran tanah Jawa pada masa itu. Inilah alasan mengapa sang sultan mengirim Syekh Subakir yang ahli ruqyah yang mampu meruqyah dan membersihkan Pulau Jawa dari dominasi jin dan setan untuk misi islamisasi. Melansir situs Kebun Raya Gunung Tidar, Syekh Subakir memutuskan pulang ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Alasannya adalah karena beliau ingin mengembalikan ketauhidan masyarakat Jawa yang kala itu menjadi fanatik terhadapnya. Namun hingga kini, petilasan tersebar di berbagai tempat di Indonesia, salah satunya berada di Gunung Tidar. Hingga kini, sosoknya begitu melegenda di kalangan masyarakat Jawa dan sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Wallahu a'lam.